Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ijuh Priadi Bertutur. Channel yang penuh dengan makna kehidupan. Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, kita doakan masuk surga. Amin. Cerita kali ini kita akan membahas tentang kisah beda taktik, sama-sama cerdik, kisah Abu Nawas dan Gajah Ajaib. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Pada suatu hari yang cerah ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, ia tiba-tiba menjumpai ada kerumunan orang. Ia pun merasa penasaran dan kemudian bertanya kepada seseorang di sana. "Sedang ada apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Sedang ada pertunjukan seekor gajah ajaib," jawab orang itu. "Ajaib bagaimana maksudmu?" tanya Abu Nawas kembali. "Gajah itu mengerti bahasa manusia dan ia tidak mau tunduk kepada orang lain kecuali pemiliknya," jawab orang itu. Abu Nawas semakin penasaran dan segera menuju ke kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan. Sesampai di kerumunan, ia melihat sang pemilik gajah ajaib dengan bangga menawarkan kepada penonton akan memberikan hadiah yang besar seandainya mereka dapat menundukkan gajah tersebut agar mau menurut dan mengangguk-anggukan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba melakukan berbagai cara agar gajah itu mau menganggukkan kepalanya. Namun belum ada satupun yang berhasil menundukkan gajah ajaib itu. Keadaan tersebut semakin membuat Abu Nawas penasaran dan ia pun tertarik ingin menguji seberapa gigihnya gajah tersebut tunduk hanya pada pemiliknya, sehingga ia tidak mau menuruti orang lain. Abu Nawas kemudian maju mencoba menundukkan gajah itu. Ia berbicara pada gajah tersebut, "Tahukah engkau siapa diriku?" Gajah itu menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada diriku?" Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu mulai ragu dan Abu Nawas kembali bertanya, "Jika engkau tidak takut kepada tuanmu, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu," desak Abu Nawas. Mendengar ancaman Abu Nawas dengan spontan, kemudian gajah itu langsung menganggukkan kepalanya. Gajah tersebut tidak teringat akan perintah tuannya untuk tidak menurut kepada orang lain. Penonton bersorak ria melihat keberhasilan Abu Nawas menundukkan gajah yang katanya ajaib itu, dan dengan berat hati bercampur malu, pemilik gajah itu menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Pemilik gajah sangat marah dan kemudian memukul gajah tersebut. Pada beberapa hari berikutnya, pemilik gajah kembali mengadakan pertunjukan dengan maksud membalas rasa malu sebelumnya. Tapi kali ini dengan gaya yang berbeda, di mana penantang harus mampu menundukkan gajah itu agar mau menganggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba dengan berbagai cara, termasuk cara yang digunakan Abu Nawas sebelumnya. Tetapi gajah itu tetap tidak mau tunduk dan menggelengkan kepalanya, karena sangat takut pada ancaman tuannya. Tibalah giliran Abu Nawas untuk maju dan kembali melemparkan pertanyaan kepada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Takutkah engkau kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu masih mengangguk. "Tahukah engkau gunanya balsam ini?" tanya Abu Nawas seraya mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi balsam dari sakunya. Namun gajah itu tetap mengangguk. Abu Nawas kembali bertanya, "Apa boleh balsam ini kugosokkan pada selangkanganmu?" Gajah itu mengangguk. Abu Nawas kemudian menggosokkan balsam selangkangan gajah. Gajah tersebut merasa sangat kepanasan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lagi dari sakunya bungkusan balsam. Kali ini lebih besar dan dia kembali bertanya kepada gajah tersebut, "Apakah boleh aku menghabiskan balsam ini untuk kugosokkan pada selangkanganmu?" tanya Abu Nawas. Gajah itu sangat ketakutan dan lupa akan ancaman tuannya. Dengan spontan, kemudian gajah itu langsung menggelengkan kepalanya. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas dapat menundukkan gajah itu dan kembali pulang dengan membawa hadiahnya. Dari kisah Abu Nawas dan gajah ajaib ini, ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik. 1. Kreativitas dalam menghadapi masalah. Abu Nawas menunjukkan kreativitasnya dengan menggunakan trik yang unik untuk menundukkan gajah, meskipun itu melibatkan kebohongan dan manipulasi. 2. Kekuatan ancaman. Meskipun gajah ajaib itu sangat kuat, ia tetap takut pada ancaman yang dirasakan sebagai ancaman nyata,
bahkan lebih daripada kekuatan fisiknya sendiri. 3. Ketidakpastian. Kisah ini mengajarkan bahwa kadang-kadang situasi yang tampak sulit atau mustahil dapat diatasi dengan cara yang tidak terduga. 4. Kesombongan dan hukuman. Pemilik gajah yang sombong akhirnya harus merasakan malu dan kekalahan karena sikapnya yang congkak. 5. Kejujuran. Meskipun trik Abu Nawas terbilang licik, kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran dalam berinteraksi dengan hewan dan orang lain. Pelajaran-pelajaran ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi tantangan dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Gitu ceritanya, kisah beda taktik sama-sama cerdik, kisah Abu Nawas dan gajah ajaib. Kita akan berjumpa lagi di kisah-kisah Abu Nawas yang lainnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.